Cerita dibuka di sebuah kuil, di mana ada preman yang marah-marah dan mengancam biksu. Di sana saat dia lagi marah-marah, ia diganggu oleh ketukan doa dari seorang biksu, yang tak lain adalah pendeta pemarah, yang bernama Kim Hail. Tujuan para preman itu kemari adalah memaksa para biksu pergi, dan mengambil alih tempat ini, untuk dijadikan tempat wisata, yang langsung diperintah oleh anggota dewan. Hail berniat membiarkan mereka kali ini, asalkan para preman itu pergi baik-baik, tapi sayang, para preman itu malah semakin mengancam. Jadi Kim Hail si pendeta pemarah itu kemudian menghajar mereka semua. Kemudian masih ada suster Kim Kyung In, si suster sedang bermain kartu. Ada juga pastor yang bernama Han Sung Kyu, yang juga tidak sabaran dan pemarah, dan masih ingat dengan Song Sak, orang Thailand yang sangat ahli bela diri. Jangan lupa ada Oh Yohan yang selalu lapar. Lalu ada detektif Gu Dae yang, ia masih bekerja sebagai detektif yang ahli menyelesaikan masalah-masalah di kantor polisi, dan juga jaksa Park Kyung Sun cantik, dan juga pintar mengambil hati lawannya. Setelah membawa semua preman-preman itu ke kantor polisi, para biksu berterima kasih kepada pendeta Kim. Mereka tidak menyangka seorang pendeta mau membantu para biksu, meskipun mereka berbeda keyakinan. Seorang anak muda bernama Sangyeon lah yang sudah memperkenalkan dan menceritakan masalah para biksu kepada Kim Hail. Hanya pendeta Kim Hail yang bisa membantu dengan caranya sendiri. Sangyeon dan Kim Hail cukup akrab. Sangyeon sudah tidak sabar untuk bisa menjadi pendeta hebat. Hail meski orangnya pemarah, tapi Hail punya jiwa keadilan, petarung yang kuat dan juga pintar. Rupanya Sangyeon punya penyakit jantung bawaan, sehingga meski kadang bikin Hail kesal karena sifat Sangyeon yang jahil, tapi Hail selalu mengkhawatirkan Sangyeon. Pada saat itu Go Dae-yong datang, karena mendengar keributan yang dibuat oleh Hail di kuil. Meski mereka berdua bekerja sama menumpas kejahatan, seharusnya Hail tidak membuat keributan yang jauh dari yurisdiksinya, karena hanya itu cara ia bisa melindungi Hail. Seperti biasa, dengan santainya Hail meyakinkan teman seperjuangannya itu, jika ia baik-baik saja. Malam itu mereka makan bersama di gereja Gudamgu. Tidak terasa sudah 5 tahun kepergian Pastor Lee, rasanya beliau masih bersama mereka semua. Dulu hanya Pastor Lee yang memahami sifat pendeta Kim Hail, dan mereka berhasil mengungkap misteri kematian Pastor Lee. Sekarang kawasan Gudamgu kembali tenang, berkat pendeta Kim. Malam itu terjadi sesuatu kepada Sangyeon. Tiba-tiba ia dibawa oleh beberapa anak seusianya. Salah satu anak yang sepertinya adalah bosnya yang berkata, jika Sangyeon pasti melihat dirinya pada malam itu. Sementara itu, jaksa Park Kyung Sun mendapatkan masalah, karena tiba-tiba teman kencannya yang mengajaknya dinner, tiba-tiba ditangkap oleh Interpol, karena ternyata teman kencannya itu adalah kartel narkoba. Dinner romantis pun langsung berantakan, dan teman kencannya itu malah menyekrap Park Kyung Sun. Tapi pria bule itu tidak tahu jika jaksa Park Kyung Sun adalah jaksa yang gila, sehingga dengan mudahnya ia menjatuhkannya. Namun aksinya itu tidak membuat Park Kyung Sun pun lepas dari jeratan polisi, karena mereka berpikir jaksa cantik dari Korea itu bekerja sama, sehingga sampai penyelidikan ini selesai, ia tetap harus berada di ruangan interogasi. Sementara di Korea Kim Hail mendapatkan email dari Keuskupan Kota Busan, untuk mengajak Hail bergabung, dan mengajar di sana. Mereka berharap pendeta Kim Hail bisa menjadi cahaya, untuk memandu para calon pastor di Busan. Sementara di Busan, penyebaran narkotika semakin merajalela. Polisi memergoki seorang pria, yang teler dan menyerang semua orang. Pria itu adalah anak menteri, yang sudah sering tertangkap, tapi selalu dibebaskan oleh ayahnya, yang selalu meminta bantuan kepada jaksa Nam Do Hyun. Jaksa Nam sudah sering menangani kasusnya. Ia kesal dengan pria pecandu ini, karena tidak dididik oleh orang tuanya dengan baik, dan berkat orang tuanya pria pecandu yang bernama Kim In ini bisa bebas, tentu saja dengan skenario yang dibuat oleh jaksa Nam. Hari Minggu saat ibadah pagi, Sang Yeon datang dengan tubuhnya yang penuh lebam. Kim Hail khawatir,
karena Sang Yeon pun terlihat sangat pucat, namun ia tetap memaksa untuk ikut beribadah, dan benar di dalam gereja, Sang Yeon tiba-tiba pingsan, dan mereka pun segera membawa Sang Yeon pergi ke rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan, Sang Yeon menderita kerusakan otak, dan juga gagal jantung. Sekarang Sang Yeon koma, dan peluang untuk siuman sangatlah kecil. Sang Yeon adalah anak kecil yang selalu mengikuti pendeta Kim Hae-il. Sang Yeon sudah ia anggap seperti anaknya sendiri, karena ia tumbuh di dalam gereja. Sekarang Hae-il harus melihat Sang Yeon terbaring tidak berdaya di kasur dingin rumah sakit. Gudeong berkata, ia baru saja bicara dengan dokter, jika di dalam darah Sang Yeon terdapat satu zat obat terlarang, sehingga kemudian, tim Hae-il bekerja sama dengan detektif, untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kepada Sang Yeon. Benarkah pria kecil itu menjadi pengguna obat-obatan terlarang? Kasus Sang Yeon ini didengar oleh Jaksa Nam, yang meminta kasus diambil alih olehnya. Detektif Gudeong pun tidak setuju, tapi karena kasus obat-obatan terlarang ini memang semakin besar, maka pihak jaksa berhak mengambil kasus ini, padahal kasus Sang Yeon bisa cepat selesai jika yurisdiksi lokal lah yang menangani kasusnya, apalagi tidak mungkin Sang Yeon memakai obat-obatan itu secara sukarela. Mereka semua yakin pasti ada sesuatu. Kim Hae-il yakin, sebenarnya orang-orang jaksa tidak sedang mengejar gembong narkoba, tapi perasaannya mengatakan jika mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar atau berusaha menutupi sesuatu. Keesokan harinya, seperti dugaan Hae-il, tidak ada berita satupun tentang kasus Sang Yeon, seolah-olah mereka sengaja menutupi kasus ini, dan yang sekarang menjadi masalah, tiba-tiba di sekolah Sang Yeon, banyak anak-anak murid yang mencela Sang Yeon si pecandu. Kim Hae-il tidak terima, karena seharusnya sebagai teman mereka mencari tahu kebenarannya dahulu, bukan malah mengejeknya. Seorang anak murid bernama Wang Yu berkata, jika sehari sebelum pingsan Sang Yeon menghubunginya, dan hanya menyebut satu nama yaitu Yang Si-tae, namun ia tidak kenal dengan nama itu, maka dari itu Gudeong meminta bantuan kepada Song Sak, untuk mengintai setiap hal yang mencurigakan di daerah Gunamgu. Mereka menemukan pengedar yang dilakukan oleh anak-anak seusia Sang Yeon. Kim Hae-il bergegas mencari di mana segerombolan Si-tae itu berada. Dari kejauhan ia memanggil nama Si-tae. Kim Hae-il langsung tahu jika anak remaja yang ada di hadapannya adalah Jang Sita, karena earphone milik Sang Yeon ada di lehernya, dan earphone tersebut adalah hadiah pemberian dari Kim Hae-il. Ia langsung menghajar anak-anak itu, dan sebagian dari mereka kabur, tapi tentu saja tidak semudah itu, karena Song Sak dan juga Daeyong siap menghadang dan menangkap mereka semua. Si-tae mengaku jika ialah yang merecoki Sang Yeon, karena Sang Yeon memergokinya sedang menjual obat-obatan terlarang. Dengan merecoki Sang Yeon, menurutnya Sang Yeon akan menjadi pecandu. Dan sama seperti mereka, Kim Hae-il merasa sedih membayangkan apa yang sudah menimpa Sang Yeon. Kim Hae-il lalu meminta nama pemasok obat-obatan terlarang itu, jika tidak ia akan membunuh Si-tae, tapi Si-tae tidak mau memberitahukannya, dan juga menurutnya tidak mungkin seorang pastor membunuh seseorang. Mereka belum tahu betapa gilanya Kim Hae-il. Song Sak bahkan berkata jika dulunya Kim Hae-il adalah seorang psikopat, dan bisa jadi jiwa psikopat kembali, jika Si-tae tidak memberitahukannya siapa yang sudah memasok obat-obatan itu, karena ketakutan, maka kemudian Si-tae memberi sebuah nama yaitu Geralt. Anak buah Geralt pun tidak jadi masalah, karena pendeta yang datang, seperti malaikat maut ini, siap menghisap jiwa Geralt, jika ia tidak mau memberitahukan siapa bos besar pengedar obat-obatan terlarang tersebut. Meski sudah dijungkir balikan, Geralt tetap bilang jika ia tidak tahu siapa bos mereka, ia hanya ditugaskan untuk menyebarkan obat-obatan itu di daerah Gunamgu. Bahkan telepon yang digunakan pemasok selalu berganti-ganti, dan keberadaan mereka pun tidak diketahui. Namun ada satu nama yang mereka sebut di dalam grup chat, yaitu Belut Api Busan. Tidak beberapa lama kemudian polisi pun datang, dan mereka terkejut, karena para tersangka sudah terikat, dan barang bukti sudah tersusun rapi. Polisi juga terkejut melihat reporter sudah berjejer di jalanan.
menandakan jika Kim Hail lah yang sudah melaporkan hal ini. Tentu saja Jackson bertanya-tanya, orang gila mana yang bisa menangkap pengedar sebanyak itu hanya dalam waktu 1 malam. Sementara itu di gereja, menurut Suster Kim, yang penting sekarang mereka sudah tahu apa yang menimpa Sangyeon, dan Kim Hail sudah menangkap pelakunya. Lalu apa yang membuat Hail menjadi begitu gelisah? Mereka takut Kim Hail bakalan melakukan hal yang tidak terduga. Kim Hail masih terbayang-bayang dengan nama belut api Busan. Ia yakin nama itu berasal dari Busan. Mereka semua tahu apa maksud Kim Hail dan ingin segera menghentikannya. Tapi sebagai pendeta pemarah yang akan memberantas kartel narkoba dan membalaskan dendam Sangye, jelas Kim Hail memutuskan pergi ke Busan. Sementara di gereja, semua orang terkejut karena Kim Hail benar-benar pergi ke Busan dan meninggalkan mereka. Menurut surat yang ia tinggalkan, Hail ingin menangani masalah ini sendirian, terlalu berbahaya jika mereka ikut. Ia hanya berharap mereka terutama budaya yang bisa menjaga Gudambu selama dirinya tidak ada. Sementara itu Jaksanam kemudian menemui para pengedar obat-obatan itu di Busan. Rupanya mereka memberi nama mereka sendiri, seperti nama ikan. Ada nama yang dicari-cari oleh Kim Hail, yaitu belut api Busan, ada juga ikan baru, dan ada juga ubur-ubur. Lalu Jaksanam bertemu dengan bos mereka, bernama Bos Park. Ia meminta maaf dengan kejadian yang ada di Seoul. Ia juga berterima kasih karena Jaksanam sudah melindungi mereka. Selama ini Jaksanam masih penasaran dengan orang-orang yang terlibat. Apa Bos Park sudah mengetahuinya? Sayangnya Bos Park tidak tahu siapa yang sudah menangkap anak-anak buahnya di Sewa. Untungnya menurut Bos Park bos besarnya tidak mengetahuinya. Bos utama dari kartel narkoba ini akan datang ke Korea setelah melakukan pengedaran besar-besaran di Asia Tenggara. Singkatnya Kim Hail sudah sampai ke Busan, dan ia pergi ke sekolah teologi, yang pernah memintanya untuk mengajar di sana. Menurut Hail, kasus Sangyeon, sekolah teologi di Busan ini, pasti adalah rencana dari Tuhan untuk mengungkap kartel narkoba itu. Ia lalu bertemu dengan pimpinan gereja yaitu Lee Wung-suk. Tidak butuh waktu lama pimpinan Lee langsung memperkenalkan Hail kepada para murid di sana. Tingkahnya yang belak-belakan dan berbeda dari pastor lainnya membuat pimpinan Lee agak terkejut dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh Kim Hail. Sementara itu, Park Kyung-sun akhirnya bisa bebas setelah patuh rekan Kim Hail memberikan kesaksian kepada pihak polisi. Ia juga menjelaskan kepada Jaksa Park jika dirinya dan Hail adalah Belators. Belators sendiri adalah pastor yang dipilih langsung oleh Vatikan untuk menjadi kesatria dan menegakkan keadilan. Selama mereka tidak mengambil nyawa manusia, para Belators tersebar di seluruh dunia dan mereka menyembunyikan identitasnya. Jadi istilahnya mereka adalah agen rahasia dari Vatikan. Dan para rekan-rekan yang membantu Belators disebut dengan Koms, contohnya Jaksa Park Gudeong dan kawan-kawan. Lalu orang-orang lain yang mendukung Belators dan Koms disebut dengan Pors. Mereka akan datang saat Belators atau Kom sedang dalam bahaya, namun mereka dilarang terlihat karena mereka hanya mengawasi dan kemudian bertindak. Sementara itu Hail rupanya mempunyai masalah kerusakan syaraf pada otak. Tidak berbahaya, namun gejalanya mematikan. Penyebabnya mungkin karena pekerjaan Hail selama ini, dan sepertinya ini akibat ledakan. Saat Hail masih menjadi tentara, penyakit ini bisa membuat Hail mengalami kelumpuhan, dan Hail rentan terhadap infeksi. Namun meskipun menderita, Hail harus tetap berjuang demi Sangyeon. Pada saat itu, tiba Kim Hail mendapatkan telepon dari pimpinan Lee. Jika ada murid yang selalu bermasalah bernama Cheido, berhubung Pastor Hong, yang sering menangani masalahnya tidak ada, maka ia meminta Kim Hail yang menjemputnya dari kantor polisi. Rupanya Cheido sering berkelahi, karena ia tidak suka melihat keadilan. Tapi menurut Kim Hail tidak pantas rasanya murid yang masih belajar seperti Cheido, berkelahi menggunakan kerah rohaniawan, dan sebagai pastor, Cheido harus menahan amarahnya. Sementara itu bos besar kartel obat-obatan terlarang itu telah sampai ke Korea.
Ia bernama Kim Ho-sik. Tampilannya yang sangat sangar membuat orang merasa terintimidasi, dan anak-anak buahnya pun langsung menyambut kedatangannya. Lalu tim Kim Ho-sik menemui para polisi yang membantu menangani kasus-kasus penyebaran obat-obatan di Busan. Awalnya para polisi menganggap Kim Ho-sik hanyalah anak muda yang tidak tahu apa-apa. Mereka menyuruh Hong-sik dan anak buahnya untuk patuh kepada polisi, dan menaikkan bayaran dari 8% menjadi 20%. Hong-sik yang sedari tadi diam saja, kemudian mengeluarkan pembeku dari kaki mereka, yang isinya adalah mayat-mayat dari pemimpin geng-geng terkenal. Lalu kemudian, ia membunuh salah satu polisi yang ada di sana. Ia berkata yang harus patuh adalah polisi, karena dengan begitu ia akan memastikan mereka semua bisa kenyang dan hidup bahagia. Sementara itu, setelah ditinggal Kim Hae-il ke Busan, Gu Dae-yong semakin merana. Ia berkelakuan aneh di kantor polisi, sehingga kepala polisinya menyuruhnya untuk cuti saja. Selama sebulan, hal tersebut membuatnya langsung menyusul Kim Hae-il ke Busan. Tidak lupa ia juga meninggalkan pesan untuk kawan-kawan. Sementara Jaksa Park, yang digelari Pak Tua oleh Hae-il, akhirnya tahu jika Kim Hae-il sedang berada di Busan untuk mengajar. Ia tidak percaya seorang Seil yang pemarah menjadi seorang guru. Takutnya kalau muridnya salah, Hae-il bakalan menghukum mereka dengan kejam. Lalu di Busan, Kim Hae-il mendapatkan info dari rekan lamanya, mantan preman bos rentenir. Ada pecandu yang suka memukuli wanita, berteman dengan belut api Busan. Bahkan si belut api Busan sudah ia anggap Tuhan, karena sering memberikannya obat-obatan. Tidak mau menunggu, Kim Hae-il langsung bergegas pergi menemui siapa pecandu itu. Ia bernama Ko Dunggun. Singkatnya, Kim Hae-il datang dan langsung menyergap Ko Dunggun, yang hampir memukuli para wanita lagi. Ia ditaruh di dalam baskom berisikan air dingin, untuk mengungkap siapakah belut api Busan. Karena takut mati kedinginan, Ko Dunggun memberitahu di mana lokasi si belut api Busan. Kim Hae-il pun bergegas dan menyuruh Go Jaip menuju lokasi tersebut. Tapi tiba-tiba Kim Hae-il dikejutkan dengan kedatangan Gu Dae-yong. Gu Dae-yong bisa tahu lokasi Kim Hae-il dari ponsel ajaib yang pernah disita oleh polisi. Rupanya rentenir itu cuma memakai satu nomor yang masih dipakainya sampai sekarang. Hae-il menyuruh Gu Dae-yong untuk pulang ke Seoul saja, dan melindungi Gu Nam-gu, namun Gu Dae-yong menolak. Singkatnya, Hae-il dan Gu Dae-yong datang ke markas si belut api. Seperti biasa sebelum benar-benar menghajar orang, Kim Hae-il harus melepas rompi kerohaniannya dulu, dan kemudian masuk ke dalam markas gembong narkoboy tersebut. Saat menghadapi anak buah belut api, tiba-tiba dari luar beberapa mobil datang dan membawa senjata api. Gu Jair ketakutan, dan berusaha menghubungi ponsel kedua rekannya, tapi tidak ada satupun yang mengangkat, karena Gu Dae-yong dan juga Kim Hae-il sedang sibuk di dalam. Setelah berhasil menangkap belut api, Kim Hae-il akhirnya tahu, belut api Busan bukanlah bos besar, melainkan hanyalah pesuruh saja. Ia berkata lebih baik ia dibunuh, ketimbang memberitahukan kedua orang yang tidak dikenalnya ini, siapa bos besarnya. Lalu tiba-tiba pada saat itu, seorang polisi wanita masuk, dan langsung memukul kepala si belut api, hingga ia pingsan. Tidak hanya itu, polisi wanita yang berasal dari unit investigasi narkoba di Busan menyuruh Hae-il dan Gu Dae-yong ikut menyerahkan diri ke kantor polisi. Meski mereka menjelaskan jika mereka bukanlah orang yang jahat, wanita cantik itu tetap menyuruh mereka berdua untuk angkat tangan.